Halo Sobat UNES, kembali lagi di UNES TV. Pada episode sebelumnya, kita sudah jalan-jalan di Asrama Putri 1. Nah, pada episode kali ini, kita sudah berada di Asrama Putri 2. Bersama saya Doni, yuk ikuti keseruannya. Mas, ada apa? Halo Mas, Ya. saya Doni, mau lihat-lihat Asrama Putri 2? Oh, boleh. Silakan saya antar. Oke, siap. Mas, Asrama Putri 2 ini tuh dikhususkan untuk siapa ya Mas? Oh, untuk asrama ini, Mas Doni ya tadi ya? Iya, Nah, iya. Mas Doni, asrama ini termasuk asrama yang baru yang sudah dibangun oleh UNES. Jadi gini Mas Doni, ini adalah asrama Putri 2 UNES yang merupakan asrama untuk sementara ini untuk mahasiswa pertukaran Merdeka Belajar. Seperti itu, tapi untuk ke depan kami menunggu pimpinan manajer asrama itu memberi kebijakan seperti apa. Jika memang untuk umum mahasiswa UNES boleh ya, berarti bisa tinggal di asrama 2 ini. Oke. Nah, kemudian untuk cara daftarnya itu bagaimana ya Mas? Untuk cara daftarnya itu sama saja seperti asrama-asrama yang lain, yaitu pendaftarannya secara online di website asrama.unes.ac.id. Nah, di situ nanti ada persyaratannya, kemudian ada tata caranya, dan nanti semua berkas pendaftaran akan diupload di sana. Dan nanti selanjutnya ada seleksi administrasi. Tapi kalau untuk mahasiswa pertukaran Merdeka Belajar ini, mereka langsung mendaftar di web itu sudah langsung dapat kamar, tidak usah diseleksi semacam itu. Kalau untuk mahasiswa umum kita seleksi terlebih dahulu, seleksi administrasi. Berarti untuk saat ini tuh diperuntukkan untuk mahasiswa PMM saja ya? Betul, selama 1 semester ini untuk mahasiswa pertukaran Merdeka Belajar itu. Nah, selanjutnya itu untuk fasilitasnya itu apa saja? Nah, untuk fasilitas di asrama baru ini yaitu kamar. Nah, kamar itu isinya 4 orang. Ya, masing-masing mendapatkan ranjangnya masing-masing karena mereka akan di kamar itu ada ranjang susun. Iya. Kemudian ada meja juga, ada kursi juga, ada lemari juga. Dan yang spesial di asrama ini adalah kamar mandinya kamar mandi dalam. Nah, di dalamnya juga disediakan kipas angin juga. Seperti itu. Selain itu di asrama baru ini ada catering yang sudah berjalan, yang sedang disiapkan adalah laundry. Seperti itu. Iya. Nah, untuk kapasitasnya itu berapa di Asrama Putri 2 ini? Nah, di asrama ini ada 43 kamar. 41 untuk mahasiswa secara reguler, yang kedua adalah mahasiswa disabilitas. Oh, jadi ada ada disabilitas 2 juga. kamar yang untuk khusus disabilitas. Kalau untuk kamar disabilitas, kapasitasnya adalah untuk 2 orang. Tapi yang untuk reguler tadi, kamar reguler untuk 4 orang 1 kamarnya. Oke, baik. Nah, selanjutnya Mas, mengenai tarif. Nah, di sini tuh berapa tarifnya? Untuk tarif itu per semester di sini 1.800.000 ya, atau kita di sini kan harus 2 semester ya, kecuali Iya. mahasiswa PMM itu. Nah, untuk tarif normalnya 2 semester itu 3.600.000. Tapi untuk 1 semesternya 1.800.000 untuk khusus mahasiswa PMM. Oke, Baik, itu tarif ya, Mas. Nah, selanjutnya saya mau nanya tentang tata tertib, Mas. Nah, untuk tata tertib di sini tuh apa saja sih, Mas? Oh ya, tata tertib di asrama ini sebagaimana tata tertib yang ada di asrama-asrama yang lain sama, khususnya misalnya jam malam. Jam malam itu di asrama Putri jam 10 malam. Ya, jam 10 malam, tapi untuk jam kunjung, jadi jam kunjung itu jam 21.00 atau jam 9 malam. Nah, tadi mengenai jam kunjung, siapa sih yang boleh mengunjungi ke sini? Apakah keluarga, mahasiswa putra, ataupun orang umumnya itu boleh mengunjungi ke sini apa enggak? Oh, semua boleh, baik keluarga, baik teman, atau siapapun boleh berkunjung ke asrama sih. Tapi diperhatikan jam kunjung maksimal jam 21.00 malam atau jam 9 malam, seperti itu. Oh, itu juga sudah termasuk dengan keluarganya juga, Oh, boleh sudah. berkunjung? Iya, betul. Nah, Mas, ini tuh apa, Mas? Oh, ini adalah pantry. Jadi mahasiswa itu di setiap lantai itu kan ada pantry untuk cuci piring. Nah, tapi untuk yang ini adalah dapur.
Nah, jadi mahasiswa itu diperbolehkan untuk memasak ataupun pinjam ya, maksudnya dari pengelola mau masak mie atau masak apapun itu diperbolehkan di sini, semacam itu. Jadi mahasiswa boleh masak sendiri ya di sini? Boleh. Oke. Nah, Mas, kemudian mengenai kebersihan. Nah, di sini tuh tanggung jawab siapa kebersihannya? Untuk kebersihan di asrama itu untuk kamar sendiri tanggung jawabnya masing-masing penghuni kamar. Tapi kalau tempat-tempat yang sifatnya adalah umum itu tanggung jawab cleaning service. Di asrama ini dilengkapi dengan 4 cleaning service. Iya ya, jadi kebersihannya terjaga ya. Alhamdulillah terjaga selalu. Wah, menarik ya, di Asrama Putri 2 ini sudah ada cleaning service-nya. Jadi kita nggak usah bersih-bersih ya, Mas, kayak di kos-kosan yang lain gitu. Oh iya dong. Jadi di sini tuh ya Mas Doni, kebersihan itu merupakan layanan yang utama juga. Jadi asrama itu menyediakan tempat yang bersih dan terjaga. Ini juga merupakan agar mahasiswa itu fokusnya adalah belajar dan mengembangkan diri. Semacam itu, Mas. Nah, untuk mengembangkan diri ini, apakah di sini ada program pengembangan diri seperti asrama internasional, seperti podcast ataupun pengembangan diri lainnya? Oke, untuk di asrama baru ini, karena penghuninya sementara baru untuk mahasiswa PMM, jadi program pengembangan dirinya itu diserahkan kepada tim PMM UNES, semacam itu. Tapi Mas Doni, jika asrama ini digunakan untuk mahasiswa UNES secara reguler, maka pengembangan dirinya juga sama seperti asrama-asrama yang lain. Ya, ada podcast, ada aktivitas-aktivitas pembinaan, baik akademik, seni, olahraga, keagamaan, dan lain-lain sebagainya, termasuk pendidikan karakter, semacam itu. Oke. Oh iya, Mas, boleh nggak ketemu nih sama mahasiswa di sini, mau ngobrol-ngobrol tentang aktivitas di sini tuh apa aja gitu? Boleh dong, ayo Mas Doni ikut saya. Nah, Mas Don, pas banget nih lagi ada mahasiswa yang sedang kerja kelompok. Silakan Mas Don kalau mau ngobrol-ngobrol. Halo semuanya. Hai Kak. Lagi pada ngapain nih? Lagi diskusi aja. Oke, boleh minta waktu sebentar nggak? Mau ngobrol-ngobrol nih tentang asrama ini. Ayo, sama Mbak siapa? Juli. Oke, ayo kita ngobrol di luar. Nah, halo Mbak, dengan Mbak siapa? Mbak Juliana Ariska. Panggilannya? Bisa dipanggil Juli? Oke, Mbak Juli ini mahasiswa PMM ya? Iya benar Mas. Dari mana? Dari Universitas Malikus Saleh. Oke, nah nih aku mau nanya-tanya nih, bagaimana rasanya nih tinggal di asrama ini? Nah jujur ya first impression-nya itu seneng banget bisa tinggal di asrama, walaupun sebenarnya nggak kaget-kaget banget karena sebelumnya udah pernah ngerasain jadi anak kos, tapi bener-bener jadi anak asrama yang ada pengelolanya, yang ada penjaganya, itu benar-benar baru pertama kali. Dan seneng banget karena ini kan juga asramanya asrama baru ya Mas, jadi kayak masih senang dapat fasilitas pertama, masih bisa menggunainnya juga masih bersih gitu. Iya. Nah, tadi fasilitas apa saja sih yang sudah didapatkan? Untuk fasilitas sendiri, kalau untuk di dalam kamar benar-benar sangat membantu, kayak kipas angin, meja belajar, kamar mandi yang benar-benar bagus gitu. Untuk di luar kamarnya sendiri itu kami ada dapur umum, jadi kami anak-anak asrama itu bisa masak-masak bareng, bisa sambil diskusi juga, seru, nggak perlu beli makan di luar gitu. Tapi mungkin ada minusnya ya Mas, karena ini terbilang baru, jadi kayak akses wifi itu masih dalam proses, jadi kami masih terkendala untuk menggunakan wifi, jadi harus pakai data pribadi. Iya. Nah, untuk durasinya itu di sini sampai kapan, Mbak? Nah, sampai Desember Mas. Oke. Nah, mungkin sampai Desember bisa ceritain nih, bagaimana pengalamannya dari sekarang, sehingga apa yang harus dipersiapkan sampai Desember nanti? Pertama yang saya sampaikan, mungkin saya bisa bilang saya akan dan pasti betah banget di sini, selain karena penunjang fasilitasnya, juga yang paling saya senang itu pengelola asramanya loh, bener-bener ramah banget, bener-bener friendly banget sama kita-kita yang terbilang kayak masih anak-anak, dan mereka jauh lebih dewasa dibanding kami, tapi mereka tetap bisa merangkul kami, tetap bisa friendly sama kami. Dan untuk sampai Desember nanti harapannya ya pasti akses wifi akan segera cepat selesai, agar kami juga bisa nyaman untuk belajar, apalagi beberapa masih ada yang online juga kan Mas, gitu. Itu aja sih. Oke. Nah, kemudian dari Mbak sendiri, apakah ada saran untuk asrama Putri 2 ini? Kalau untuk saran nggak banyak sih Mas, karena saya sendiri benar-benar ngerasain puas dan seneng banget di sini. Paling ya
kami mengharapkan untuk akses jalan ya Mas, karena terbilang baru, akses jalan juga masih diperbaiki. Terus juga saran untuk teman-teman aku semua yang ada di Asrama 2 Putri, coba yang masih diem-diem di kamar nih, mungkin wajar sih karena baru beberapa minggu kan Mas. Tapi untuk yang masih diem-diem diri di kamar, ayo kita sama-sama saling sharing, saling membaur. Toh kita berada dari banyak luar provinsi, nggak ada salahnya kita manfaatkan ini untuk saling mengenal dan saling memahami daerah kita masing-masing. Gitu. Iya betul banget ya, apalagi ini kan dari program PMM kan, banyak dari univ lain, provinsi lain, jadi bisa lebih kenal lagi, bisa banyak teman lagi gitu. Oke baik, terima kasih atas waktunya ya Mbak, sekarang bisa lanjutkan lagi aktivitasnya. Terima kasih kembali Mas. Menurut saya sangat menyenangkan karena bisa menemukan teman dari berbagai daerah. Senang sih ketemu banyak teman dari berbagai suku, daerah, fasilitasnya juga lengkap. Kalau saya kan baru pertama kali tinggal di asrama atau pisah dari orang tua. Tapi sambutan dari teman-teman karena kami di sini kan semua baru dari luar kota, jadi kayak punya keluarga baru di sini, jadi nggak merasa terlalu sedih gitu. Kalau saya sendiri tinggal di asrama UNES itu sangat nyaman, sangat senang, dan takut tidak mau pulang. Enggak. Belum jumpa sih. Belum ada yang bilang udah makan belum dek, belum. belum. Nah Sobat UNES, cukup sekian episode pada Asrama Putri 2 ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan tunggu terus konten-konten menarik berikutnya. Saya Doni Frisky, terima kasih, sampai jumpa. Dadah Sobat UNES.